Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Maulana al-Karim wa khaliquna al-azim alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika lijari wa jima'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib sulalatul tahirah dan juga para ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para hujjaj yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim. Kita doakan guru-guru kita semua, orang tua kita senantiasa diberi panjang umur, sehat afiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam setiap perjuangan beliau dunia dan akhirat. Wabil khusus keluarga besar sahibul haul almarhum al-maghfurlah Haji Muhammad Zarkashi. Kita doakan keluarga besar semoga senantiasa Allah beri panjang umur, sehat afiat. Senantiasa diberikan keberkahan dari datuk beliau, dari kakek beliau, dan juga sahibul haul yang kita peringati. Mudah-mudahan dari setiap yang kita baca, setiap yang kita amalkan di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyampaikan pahalanya untuk beliau sebagai hadiah cinta dari kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kubur beliau, jadikan kuburnya taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua para hadirin yang hadir di tempat ini yang ikut turut mendoakan, ikut turut membacakan ayat Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya untuk kita. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang yang saleh, apabila kita berdatangi berziarah ke makam orang yang saleh, kita datang berziarah ke makam orang yang saleh, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bukan orang yang saleh, dengan kita mendoakan mereka, Allah memberikan ampunan untuk kita. Begitu juga ketika kita mendatangi ke makam orang yang tidak saleh, yang mendatanginya orang yang soleh, yang mendoakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan untuk sahibul gabar. Mereka mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu makna dari kita berziarah. Salah satu makna dari kita mendatangi ke pekuburan. Mengapa kita datang ke pekuburan? Karena ikatan orang yang hidup dan orang yang sudah wafat itu nyata. Apa yang kita baca, apa yang kita kirimkan, apa yang kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala pasti menyampaikannya. Bahkan mereka orang-orang soleh di alam barzakh mereka, pandangan mereka jauh lebih tajam dari orang yang hidup. Kalau kita orang yang hidup hanya bisa memandang dengan pandangan lahiriah, namun mereka orang-orang yang sudah di alam barzakh, terkhususnya mereka orang-orang yang soleh yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan mereka begitu tajam. Mereka tahu siapa yang mendatangi mereka, mereka tahu siapa yang menziarahi mereka, mereka tahu siapa yang mendoakan mereka, mereka tahu siapa yang mengirimkan ayat bacaan untuk mereka. Dan insya Allah kita semua yang datang ke tempat ini mendapatkan keberkahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat beliau sahibul haul, dan semua yang dimakamkan di tempat ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, teringat ada salah satu pesan dari pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udhkuru mahasinu mautakum." Sebut-sebutkanlah kebaikan orang yang telah meninggalkan kalian. Ini perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita bisa menyaksikan bersama-sama. Kita hadir kepada sahibul haul Kiai Haji Muhammad Zarkashi yang luar biasa. Kalau kita bisa mengetahui, kita mempelajari, mencari tahu tentang beliau, begitu banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beliau. Orang yang selalu berdakwah, yang kita bisa melihat hasil kebaikannya sampai hari ini, sampai detik ini. Kebaikannya terus ada, kebaikannya terus nyata, kebaikannya terus kita bisa menikmati.
Ini salah satu daripada perjuangan beliau, orang-orang soleh. Bayangkan kalau kita bisa katakan 75 tahun yang lalu beliau meninggalkan kita, sampai detik ini masih mengumpulkan orang yang lisannya menyebut nama Allah. Sampai hari ini bisa mengumpulkan orang, sehingga perkumpulan dari orang yang sudah wafat menjadikan orang yang hidup mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan. Ini kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk beliau, yang mana kita harus menyebutkannya, mengingatnya, mengenangnya. Dengan ini kita bisa pahami mengapa kita memperingati haul. Mengapa kita memperingati haul, khususnya mereka orang-orang soleh, karena supaya mengingatkan kita jejak mereka, langkah mereka, tujuan mereka, supaya itu bisa kita petik untuk menjadi langkah dan tujuan hidup kita. Hadirin hadirat, mereka orang-orang yang sudah mendahului kita, sisanya kita yang akan menyusul. Mereka yang dalam kehidupannya indah, mereka yang dalam kehidupannya penuh keselamatan, mereka yang dalam kehidupannya penuh ibadah, mereka yang dalam kehidupannya penuh amal soleh. Tinggal kita hadirin hadirat. Makanya kita hadir dalam peringatan haul untuk memetik pelajaran dan mengambil keberkahan dari mereka orang-orang yang telah mendahului kita, supaya kita bisa ikut, minimal paling tidak kita kecipratan kesolehannya, walaupun kita bukan orang yang soleh, walaupun bukan kita orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan Allah jadikan hadirnya kita di tempat ini, pulang dari sini semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu daripada barakah mengapa kita memperingati haul mereka orang-orang yang sudah meninggalkan kita. Yang kedua hadirin hadirat, ini sebagai hadiah yang kita baca, yang kita amalkan, hadiah untuk mereka orang-orang yang kita cintai, seperti membalas jasa mereka. Sebenarnya kita tidak mampu membalas jasa mereka. Orang-orang soleh yang telah mengajarkan ilmunya untuk kita itu jasanya istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya sekedar mengajarkan ilmunya, bahkan mungkin dari mereka yang nanti bisa menolong kita, memberi syafaat untuk kita di hari kiamat. Jasanya besar. Mereka, apa yang mereka lakukan, jasanya sangat besar, tidak mampu kita balas. Namun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah wafat. Minimal hadiah apa yang kita bisa berikan? Kalau kita memiliki orang tua kita masih ada, kita bisa memberi hadiah. Mau punya uang belikan rumah, bisa beli rumah. Punya uang mau belikan mobil, bisa belikan mobil. Tapi saya tanya, apabila orang tua kita sudah tiada, atau orang yang kita cintai sudah tiada, bisa kita belikan rumah? Bisa kita belikan mobil? Tidak ada. Tapi ada satu pesan Nabi Muhammad SAW. Khairul hadaya minal ahya ilal amwat ad-du'a wal istighfar. Kata Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya hadiah, sebagus-bagusnya hadiah dari orang yang hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Ini hadiah yang indah, yang mereka tunggu, yang mereka sambut dari kita. Bahkan doa dan istighfar tersebut kembalinya kepada kita sendiri. Kita mendoakan kepada orang yang sudah meninggal agar Allah ampuni, kita juga dapat ampunan Allah. Kita mendoakan kepada orang yang sudah meninggal agar Allah merahmati, kita juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadiah, sebaik-baiknya hadiah yang kita bisa berikan, yang kita bisa kasih untuk guru kita tercinta. Dan apa yang kita hasilkan dari hadiah tersebut, keberkahan dalam kehidupan kita. Insya Allah semua yang hadir di pagi hari ini, pulang dari sini Allah berikan semangat beribadah, Allah berikan semangat dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasianya kita hadir dalam peringatan haul tanpa kita sadari. Boleh hadirin hadirat hadir di setiap peringatan haul, para kiai, para ulama, para habaib yang kita hadiri. Insya Allah pulang dari tempat tersebut minimal selain bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Ingin menyerupai mereka, ingin seperti mereka, minimal kita mendapatkan cipratan keberkahan dari mereka orang-orang yang saleh. Ini barakah. Dan doa yang kita panjatkan, doa yang selalu kita angkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pikir sia-sia, tidak ada yang sia-sia dari doa. Setiap kita yang berdoa tidak ada yang sia-sia. Semua membawa kebaikan. Sampai di dalam satu riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya
Beliau meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW, min abdin yad'u bida'wati. Tidaklah seorang hamba yang berdoa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa laisa fihi qati'ur rahim, tidak ada di dalam doanya untuk memutuskan tali silaturahmi dan tidak ada dalam doanya untuk menghancurkan orang, maka doa tersebut pasti akan dikabulkan salah satu dari tiganya, kata Rasulullah. Wahid min salat, satu dari tiga ini pasti dikabulkan. Apa? Kalau tidak dikabulkan secara langsung di dunia, kalau tidak Allah akhirkan dia di akhirat nanti. Yang ketiga, kalau tidak Allah jauhkan dia dari bala dan musibah. Ini ucapan Nabi kita Muhammad. Jadi tidak ada yang sia-sia dalam berdoa, tidak ada yang sia-sia dalam meminta, tidak ada yang sia-sia dalam memohon kepada Allah. Dan jujur hadirin hadirat, kita saat ini perlu dengan doa. Kita saat ini sangat perlu dengan doa. Kita harus banyak berdoa, harus banyak memohon kepada Allah. Dan itu sebagai silahul mu'min, senjatanya orang yang beriman. Wa mukhul ibadah, otak sumsumnya ibadah. Doa kita, harapan kita yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, kita perlu banyak berdoa, kita perlu banyak meminta. Meminta untuk diri kita, meminta untuk keluarga kita, meminta untuk kaum muslimin, kaum muslimat dalam keadaan sulit kita, dalam keadaan genting kita. Dan insya Allah setiap doa kita diangkat terus ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Cuma hadirin hadirat, memang ada orang-orang yang doanya langsung diijabah, seperti orang-orang soleh. Mereka orang-orang soleh angkat tangan langsung dikabulkan oleh Allah. Ada orang-orang yang masih ditunda oleh Allah. Ada yang 1 hari baru dikabulkan, ada yang 1 minggu baru dikabulkan oleh Allah, ada yang 1 bulan, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang puluhan tahun baru Allah kabulkan. Ada doa hamba Allah yang puluhan tahun baru Allah kabulkan. Saya kasih contoh, ada menikah, pengantin menikah semua mendoakan agar Allah berikan keturunan, keluarga mendoakan, saudara mendoakan, yang hadir mendoakan. Namun ada di antara mereka yang baru 10 tahun Allah berikan keturunan, baru 15 tahun Allah berikan keturunan. Artinya apa? Doanya dikabulkan oleh Allah SWT, pasti dikabulkan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Bahkan ada doa yang selalu kita berharap, kita minta pada Allah, kita mohon pada Allah. Kita belum tahu kapan waktunya, kita belum tahu kapan saatnya, tapi kita selalu berdoa, tapi kita selalu meminta itu. Doa apa? Kita minta kepada Allah agar kita semua diwafatkan husnul khatimah. Tapi apa pernah tahu kapan? Hari ini kah? Besok kah? Lusa kah? Tapi kalau terus kita meminta, terus kita memohon, pada saatnya, pada waktunya Allah mengabulkan dan Allah berikan anugerah tersebut. Allah berikan keistimewaan tersebut. Intinya apa? Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan pernah berhenti terus berdoa, terus meminta pada Allah. Memang ada orang-orang yang istimewa, mereka yang mengangkat tangan langsung dikabulkan oleh Allah. Dahulu dikisahkan Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Itu terkenal, doanya seperti kilat menyambar. Banyak orang-orang soleh dahulu kalau angkat tangan langsung dikabulkan oleh Allah. Ya, luar biasa. Sampai pernah Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid pergi ke Jakarta, jumpa dengan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi sahib Kuitang. Ketika jalan di satu perkampungan, kemarau, sudah berbulan-bulan tidak turun hujan. Orang-orang atau warga sekitar bilang, Habib, tolong doakan biar Allah turunkan hujan. Kata Habib Ali bin Abdurrahman, ya, kita kumpul di sini nanti kita berdoa. Kata Habib Saleh bin Muhsin, tenang Habib Ali, saya saja yang berdoa. Kata Habib Saleh bin Muhsin, saya saja berdoa. Baru angkat tangan, Allahumma skina, ya Allah turunkanlah hujan. Langsung turun hujan detik itu. Ini orang hebat, orang soleh, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum tentu seperti itu. Tapi kita jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita mengatakan kok Allah belum kabulkan doa saya. Doa kita selalu diangkat. Mungkin doa yang kita panjatkan kalaupun belum dikabulkan dalam kehidupan kita di dunia, Allah akan jadikan nanti ditunda sampai di akhirat. 1, dikabulkan di dunia langsung. 2, ditunda sampai di akhirat. Karena mungkin ada hamba Allah yang nanti di hari kiamat dengan dosanya yang begitu banyak, yang tidak bisa mengampuni kesalahannya, dosanya dari amal ibadahnya, dari apa yang dia lakukan. Kecuali apa? Kecuali dia punya doa-doa yang tersimpan yang belum Allah kabulkan. Allah jadikan itu semua untuk mengampuni dosa-dosanya yang tertumpuk tersebut. Kalau tidak, yang ketiga, Allah jauhkan kita dari musibah, Allah jauhkan kita dari bala. Makanya orang-orang soleh kita selalu berpesan, biar kita punya zikir, biar kita punya wiridan, biar kita punya amalan,
Jangan sampai kita hidup gak punya amalan, gak punya pikiran, gak punya wiridan, karena isinya doa. Minimal kita baca ratib, minimal kita baca maulid, kita minimal baca rawi, kita minimal baca salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu yang menjauhkan kita dari musibah, dari bala, dari bencana. Kita tidak tahu. Doa-doa kita terus diangkat. Saat ini hadirin hadirat, amal kita diangkat. Hari ini semua yang hadir, catatan amalnya diangkat, doanya diangkat oleh Allah. Dan di atas berputar ketentuan Allah. Di atas ini berputar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, apa yang terjadi besok, apa yang terjadi lusa, apa yang terjadi minggu depan untuk kita. Tapi barokahnya doa ketika diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan amal kebaikan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala bisa merubahnya. Yang tadinya terjadi buruk, maka itu akan terjadi baik untuk kita. Hadirin. Yang mungkin tadinya terjadi musibah, Allah Subhanahu Wa Taala angkat musibah sebab doa dan kebaikan yang kita lakukan. Seperti doa, seperti sedekah, seperti amal soleh yang kita perbuat, itu semua nanti akan bisa mengangkat musibah. Apa yang akan terjadi untuk kita diangkat? Seperti kita alami sekarang penyakit, virus, bala, bencana dan lain sebagainya. Insya Allah barakah kita mengaji, barakah kita berzikir, barakah kita berdoa, barakah kita duduk di majelis ilmu, barakah kita duduk sama orang-orang soleh. Amal-amal kebaikan tersebut yang bisa merubah ketentuan yang buruk tersebut menjadi indah untuk kita, menjadi baik untuk kita. Maka saya berpesan hadirin hadirat, dari peringatan kali ini jangan kita berhenti doa. Terus minta kepada Allah doa. Bahkan hadirin hadirat, Allah Subhanahu Wa Taala kalau tetap mau memberikan ujian untuk kita, Allah tetap ingin memberi bala, Allah tetap ingin memberi musibah. Hati-hati, jangan kita katakan karena Allah tidak cinta, karena Allah tidak sayang kepada hamba-Nya. Tapi jangan pernah sekali-kali kita menyandarkan sifat yang tidak pantas kepada Allah. Banyak hamba-hamba Allah yang ketika diberi ujian, diberi musibah, dia menyandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah. Demi Allah, saya bersumpah demi Allah, tidak ada satupun yang lebih menyayangi kita dibandingkan Allah. Tidak ada satupun yang lebih menyayangi kita dibandingkan Allah. Allah yang paling sayang dengan hamba-hambanya. Walaupun hamba tersebut bermaksud, walaupun hamba tersebut tidak taat, Allah tetap menyayanginya, Allah tetap memberikan nikmat untuknya. Itu tanda cintanya Allah. Jadi jangan pernah kita menyandarkan sifat yang tidak pantas. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin." Apa kata Allah? Dan kami telah ketahui sedihnya hatimu. Saat itu Nabi sedih. Bima yaqulun, dengan ucapan mereka orang-orang kafir yang menghina Nabi, mencaci maki Nabi, menghujat Nabi, bahkan bukan hanya itu saja, melempari Nabi dengan kotoran, menimpuki Nabi dengan batu. Kata Allah, "Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Kami tahu, kata Allah. Jadi hadirin hadirat, makna ayat ini menjelaskan juga kepada kita Allah itu tahu. Allah itu Maha tahu apa keadaan yang kita alami, apa kesulitan yang kita hadapi. Semua Allah tahu. Tinggal kita yang mau mengembalikan kepada Allah. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika, maka bertasbihlah kepada Allah. Apa maknanya? Tasbih itu ucapan maha suci Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Yang artinya maha suci Allah tidak menyandarkan sifat yang tidak pantas kepada Allah dalam tauhid. Dalam ketauhidan Allah, kita tidak boleh menyandarkan sifat yang tidak layak kepada Allah. Malah Allah suruh bihamdi rabbika, dengan memuji. Kita puji Allah, kita bertahmid, alhamdulillah, dikasih susah, alhamdulillah, dikasih senang, alhamdulillah. Bahkan ketika kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, ada orang datang melawat ke rumah kita dan mengucapkan doa, a'azzamallah ajrakum, semoga Allah muliakan pahalamu. Apa sunnah kita jawab? Sunnah jawab, alhamdulillah, al-baga-lillah. Walaupun kita dalam keadaan sedih, walaupun kita dalam keadaan berat, Allah ajarkan kita seperti itu, untuk bertahmid, ucapkan alhamdulillah. Dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Dapat masalah, alhamdulillah. Itu tamla'ul mizan. Ucapan yang ringan itu memang mungkin kalau kita katakan alhamdulillah ucapannya ringan, mungkin dengan maknanya sangat berat dengan apa yang kita hadapi, tapi di sisi Allah timbangannya berat, memberatkan daripada segala timbangan apapun.
Ucapkan alhamdulillah, bertahmid pada Allah. Wa kun minas sajidin, dan jadilah kalian orang-orang yang sujud. Jadi kalau kita punya kesedihan, punya masalah, punya problema, kita sujud minta pada Allah, mohon pada Allah. Makna sujud di situ adalah sholat. Sholat, kita disuruh sholat. Punya masalah, sholat. Punya hajat, sholat. Punya keinginan, sholat. Bahkan mohon maaf, bisa dikatakan kalau ada orang yang mengeluh kesulitan hidupnya, masalah dalam hidupnya, coba lihat sholatnya. Coba perhatikan sholatnya. Pasti ada yang kurang-kurang atau ada yang salah-salah di dalam sholatnya, sehingga Allah terus menguji dia. Namun itu semua bukan menjadi tanda buruk. Ujian dari Allah bukan menjadi tanda buruk. Para nabi diuji, para sahabat diuji, para ulama diuji, orang-orang soleh diuji. Bahkan maaf, ujian kita tidak seberapa dibandingkan ujian mereka. Kita yang mengatakan, oh ujian saya berat, ujian kita tidak seberat ujian mereka. Ada orang-orang soleh yang kalau kita perhatikan ujiannya sangat berat. Kalau kita bayangkan, kalau kita ada di tempatnya, kita pasti akan mengatakan, sungguh saya tidak akan sanggup kalau saya yang diuji seperti mereka. Ada lagi para anbiya, ujiannya jauh lebih berat. Di antara para nabi ada lagi yang ujiannya jauh lebih berat, ulul azmi. Di antara ulul azmi ada lagi yang ujiannya jauh lebih berat, yaitu Nabi kita Muhammad. Tapi apa? Mereka dalam setiap ujian mereka tidak pernah melupakan Allah. Ini kuncinya. Mereka selalu membersamai diri mereka dengan Allah. Makanya saya katakan, andai Allah tetap memberikan ujian untuk kita, tapi barokah dari doa. Barokah dari doa yang selalu kita panjatkan setiap habis sholat, setiap hadir di majlis, setiap di pengajian, kita akan rasakan. Kalaupun kita diuji, sebagaimana Nabi SAW tidak habballahu abdan asal, hamba kalau sudah dicintai oleh Allah dikasih ujian, nah kita diuji. Mungkin itu tanda cinta Allah kepada kita. Tapi kalau kita banyak berdoa, banyak memohon, Allah akan kasih 3 keberkahan. Apa? Yang pertama, Allah akan berikan kekuatan kita bisa menjalani ujiannya. Berapa banyak orang diuji tapi tidak dikasih kekuatan oleh Allah, hancur diri. Kedua, Allah kasih sabar di hati. Diuji tapi sabar. Berapa banyak orang yang diuji tidak punya sabar, menghabiskan umurnya dengan hal yang buruk, menutup kematiannya dengan bunuh diri dan lain sebagainya. Yang ketiga, Allah kasih ketenangan hati. Diuji oleh Allah tapi hati tenang, tapi hatinya damai, hatinya tenang, hatinya nyaman. Ini barokah dari apa? Barokah dari doa. Dan kita bisa lihat bagaimana keadaan orang-orang saleh ulama dulu. Mungkin Sahibul Hol mengalami masa-masa, bayangkan 75 tahun yang lalu masih dalam masa penjajahan, yang mana mungkin masa-masa tersebut masa yang sulit, tapi mereka bisa menghadapinya. Kenapa? Mereka tidak pernah lupa membersamai Allah, selalu mengikat ikatan hatinya dengan Allah. Punya masalah, ngadep Allah. Pengen hajat, ngadep Allah. Punya keinginan, ngadep Allah. Semua minta sama Allah. Kurangnya kita itu hadirin hadirat. Jujur kalau kita katakan kita jauh dari Allah, jauh. Banyak hilafnya kita, banyak salahnya kita, banyak lupanya kita pada Allah. Kurang mengingat Allah, kurang banyak menyebut nama Allah, kurang banyak berdoa pada Allah kita. Makanya seringkali Allah berikan ujian rata. Ujiannya pun rata, ujiannya pun sama, semua mendapatkannya. Makanya saya pesan, jangan lepas doa. Dan semua yang hadir satu sama lain saling memerlukan doa. Saya pun butuh dari doa yang hadir pun butuh dari doa kita semua. Kita sama-sama berdoa, minta pada Allah, mohon pada Allah. Bahkan hadirin hadirat, tidak ada satu pun yang bisa merubah ketentuan Allah. Tidak ada. Kalau Allah ingin menguji hamba, Allah ingin memberikan musibah, tidak akan ada yang bisa merubahnya. Ada yang bisa merubahnya? Bahkan kalau kita belajar ilmu sama guru-guru kita, ada ilmu yang tidak boleh kita pelajari. Namanya ilmu nujum. Kalau bahasa kita ini ilmu perbintangan, yang sering anak-anak muda pakai untuk zodiak, itu haram. Tidak boleh dipakai untuk meramal apa yang terjadi besok lusa. Andai benar pun apa yang terjadi besok atau lusa, kita tidak mampu merubah. Makanya orang-orang saleh tidak pelajari, dipelajari itu hanya untuk 3 hal. Dan ini pun tidak disebut ilmu nujum, ilmu falak. Pertama, untuk tahu kemana arah kiblat. Kedua, untuk tahu kapan masuknya waktu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketiga, untuk tahu kapan masuknya awal bulan.
Seperti hilal Ramadan, hilal Syawal, hilal Dzul Hijjah yang kemarin, itu ilmu dipakai. Selebihnya nggak dipakai. Untuk meramal apa yang terjadi besok lusa. Karena hampir banyak bohong semuanya. Hampir banyak semuanya salah. Andai benar pun kita nggak masih bisa berubah. Ada yang bisa berubah. Ada seorang meramal tahun 2011 atau sebelumnya atau kapan meramal, nanti kata dia tahun 2015 gelap semua dunia. Subhanallah, tahun 2014 meninggal dunia dia Pak. Emang benar berarti dalam kubur gelap semuanya. Bisa berubah? Ada yang bisa berubah? La ahad yahrub min qada'ihi wa qadarihi. Tidak ada satu pun yang bisa lari dari ketentuan Allah dan takdir Allah kecuali satu yang bisa berubah. Hanya satu yang bisa berubah. La yahrubul qada' kata Rasulullah SAW illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah kecuali doa. Makanya kalau kita berdoa, kita mohon, kita minta, kita ngemis, apa yang mungkin terjadi untuk kita hal yang buruk, mudah-mudahan Allah berubah menjadi baik. Dan ini nyata hadirin hadirat. Cobalah kita ambil apa zikir-zikir amalan. Kita hadir hari ini dalam peringatan Haul Kiai Muhammad Zarkashi. Boleh kita pelajari di majelis-majelis yang ada keturunan beliau mengajarkan apa zikir, apa amalan. Kalau itu kita amalkan, insya Allah itu jadi doa yang hebat untuk kita. Itu jadi amalan yang luar biasa untuk kita. Kita amalkan. Dan itu menjadi penyelamat untuk kita, penjaga untuk kita. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keindahan dalam kehidupan kita semua. Berikan kebaikan dalam kehidupan kita semua hadirin hadirat. Maka dari itu saya hanya mengajak yuk kita berdoa. Yuk kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah sebutkan wa kun minas sajidin. Jadilah kalian orang-orang yang sujud. Makna sujud as-salat. Maknanya salat ay doa wa tadarru. Artinya salat itu apa? Doa dan merunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kita perlu. Makanya di dalam satu riwayat disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajana yaqum yusalli rak'atain. Nabi Muhammad itu kalau sedih bangun salat 2 rakaat. Ini penting. Kita yang punya masalah, punya problem, mau mengeluh sama siapa? Mau cerita sama siapa? Sama media sosial kita. Ngungkap tulisan di WhatsApp kita. Nanti ada orang tulis status sedih, punya masalah. Ya mohon maaf hadirin hadirat. Yang baca status kita ada 2 orang. Satu orang yang senang sama kita. Yang senang sama kita belum tentu bantu kita. Mau melihat keluhan kita, mereka nggak bantu kita. Yang kedua orang yang jelas tidak senang dengan kita. Orang yang tidak suka sama kita. Orang yang tidak suka sama kita, melihat kita mengeluh, melihat kita curhat, mereka akan menjadi orang-orang yang menertawakan kita. Tapi sebaik-baiknya curhat, sebaik-baiknya mengeluh, sebaik-baiknya memohon, sebaik-baiknya meminta pertolongan adalah kepada Allah. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah dalam sujud. Makanya seringkali orang-orang sholat sujudnya panjang. Dalam sholat hajat sujudnya dianjurkan panjang. Dalam sholat tasbih sujudnya dianjurkan panjang. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Bahkan kalau selesai kita baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada doa-doa yang dianjurkan di atas Allahumma laka sajadtu wa laka abadtu. Sampai ada di antaranya doa Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Ada hajat-hajat yang perlu kita panjatkan. Memang suara kita hanya menempel ke tanah, tapi demi Allah suara kita menembus langit Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba-Ku berdoa. Makanya ketika ada satu orang datang kepada Rasulullah minta agar nanti beliau ini bisa menemani Rasulullah di hari kiamat. Sahabat minta, ya Rasulullah, adilli an urafika fil jannah. Izinkan saya pengen menemani kamu di surga. Minta ini sama Allah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, "A'inni ala dzalik bi kathratis sujud." Bantulah aku dengan permohonanmu, dengan hajatmu, dengan keinginanmu untuk memperbanyak sujud kepada Allah. Hadirin hadirat zaman kita, sedikit orang yang sujud kepada Allah. Mereka yang sepertengah terakhir malam sedikit. Yang mau sujud, yang mau beribadah, yang mau minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Bukan hanya untuk diri mereka, untuk orang-orang semuanya. Mohon maaf, kalau kita katakan seringkali kita bangun malam, mungkin doa buat diri kita sendiri. Kita doa buat diri kita sendiri. Kita doain mungkin keluarga lah atau sahabat yang kita kenal. Tapi kita lupa doa buat kaum muslimin. Kita doa buat keadaan, buat negeri kita, buat tempat kita. Kita lupa doa buat tetangga kita yang mungkin kurang baik dengan kita, atau orang yang mungkin kurang baik akhlaknya dengan kita. Kita lupa. Orang-orang soleh
Mereka mengapa diangkat derajatnya oleh Allah? Karena mereka setiap malamnya tidak pernah lupa mendoakan kita. Mereka tidak pernah lupa. Bangun malam mereka yang doakan kita, Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Mereka selalu mendoakan kita. Makanya saya pernah mengatakan di dalam satu kitab Al-Imam Az-Zarkashi, Haji Muhammad Zarkashi, Al-Imam Az-Zarkashi, dia pernah mengatakan di zaman Syekh Abu Bakar bin Sa'id itu orang-orang diampuni dosanya oleh Allah selama beliau masih hidup. Ketika beliau meninggal dunia diangkat itu semua. Kenapa? Saya mengatakan seperti ini, ada orang-orang langsung bilang di media sosial, wah ini bid'ah, masa gara-gara satu orang bisa diampuni dosanya oleh Allah. Kamu mengecilkan ampunan Allah. Ini orang soleh, mereka kenapa bisa menjadikan yang lain diampuni dosanya oleh Allah? Sebab orang soleh ini tidak pernah lupa mendoakan agar kita semua diampuni dosanya oleh Allah. Mereka tidak mau mendoakan, Allahumma ighfir li umat Sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni kesalahan umat Nabi Muhammad. Kalau kita ini berdoa hari ini, kita bilang, ya Allah ampuni dosa semua umat Nabi Muhammad. Satu dari doa kita yang tulus, yang ikhlas, yakin kepada Allah, diangkat oleh Allah, semua umat Nabi Muhammad hari ini diampuni dosanya oleh Allah. Yakin. Kayak kita berdoa Rabbi ighfirli wal walidayya. Kita mendoakan Rabbi ighfirli wal walidayya, Allah ampuni saya dan kedua orang tua. Kita doa itu ya. Kalau doa tersebut tulus, ikhlas, yakin kepada Allah, saat ini juga, detik ini juga orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah. Begitu juga doa buat umat. Makanya Nabi ajarkan kita istighfar untuk astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah ampuni orang-orang yang beriman, yang laki maupun yang perempuan. Kalau doa tersebut tulus, ikhlas, detik itu juga Allah ampuni semua orang-orang yang beriman. Tanpa terkecuali. Semuanya. Makanya jangan kecilkan. Semua dalam doa, semua dalam zikir, semua dalam bacaan itu semua punya rahasia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menyampaikan, mari kita jangan pernah putus hadir di majelis seperti ini, dalam perkumpulan seperti ini. Terakhir Allah berpesan setelah ayat kita diperintahkan sujud, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tetap lurus dalam ibadah, tetap lurus dalam jalan kita sampai datang keyakinan. Apa keyakinan? Kematian. Karena kita semua pasti mati. Kita semua akan meninggalkan dunia. Humus sabab, mereka yang sudah mendahului kita. Kita ini akan menyusul pada saatnya, pada waktunya. Yang harus kita persiapkan saat ini apa? Jalan kita yang lurus, tetap ibadah. Mohon maaf hadirin hadirat, saya sampaikan di majelis yang ini, jangan menoleh ke kanan ke kiri. Tetap fokus, tetap istiqomah di jalan guru kita, di jalan orang tua kita, di jalan kakek-kakek kita. Buat apa kita peduli dengan A, B, dan C? Maka saya sampaikan mulai hari ini, kalau ada orang yang menyampaikan atau kita membaca atau kita mendengarkan berita atau kabar atau isu yang tidak menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, lebih baik kita tidak dengarkan. Ada kabar, isu atau berita yang tidak menjadikan kita semangat dalam beribadah, lebih baik tidak usah kita dengarkan. Berapa banyak kabar, isu, berita membuat kita hanya marah, membuat kita hanya jengkel, membuat kita hanya keras hati ibadah. Jangan sampai. Tetap fokus, tetap istiqomah. Ini jalan mereka orang-orang soleh. Apa mereka orang-orang soleh pernah ribut di zaman ini? Pernah mempermasalahkan ini dan itu? Mau keadaan apapun yang terjadi, mereka fokus. Mereka istiqomah dan luar biasa. Hebatnya doa mereka, hebatnya amalan mereka, hebatnya istiqomah mereka yang menjadikan Allah mengangkat setiap bala dan musibah. Nyata hadirin hadirat. Kenapa istiqomah? Saya yakin insya Allah kalau semua kaum muslimin, kaum muslimat di negeri kita istiqomah, tetap ibadah, tetap lurus, detik itu juga Allah bisa mengangkat musibah dari negeri. Kesulitan semua diangkat oleh Allah, tapi dengan syarat tetap istiqomah, jangan ke kanan ke kiri. Ya mohon maaf saya sampaikan, banyak orang kita sekarang terlalu peduli memikirkan sesuatu yang bukan porsi untuk dipikirkan. Mikirkan ini, mikirkan itu, mau Ramadan mikirin virus, mau Ramadan mikirin penyakit, mau Ramadan mikirin ini mahal, mau Ramadan mikirin Ramadan ibadah. Saat ini musim ibadah, tak lagi bulan haram, kita masih berada di bulan haram, bulan yang mulia. Fokus kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Fokus untuk kita beribadah kepada Allah, bukan mikirkan hal yang bukan harus kita pikirkan. Sampai saya mohon maaf sebelum kemarin ini
Berapa lama ada bapak-bapak datang? Saya lagi kuliah subuh di satu masjid. Bapak-bapak dengan wajah serius, Habib. Ini gimana Habib? Ini dunia luar biasa. Ini dunia kacau. Ini Rusia sama Ukraina perang. Ini perang luar biasa dampaknya. Ini Indonesia bisa kena dampaknya. Ini pagi-pagi Pak, kuliah subuh. Saya sampai nengok, saya bilang, Masya Allah Pak, ini masih subuh. Bapak masih subuh dan mikirin Rusia sama Ukraina. Saya masih subuh lagi mikirin mobil nasi uduk gimana. Saya mikirin, Bapak masih mikirin hal yang bukan porsinya. Bukan perlunya Anda di Rusia mau Ukraina, mau perang apa, insya Allah udahnya gak bakal main kecil ini. Insya Allah mahfudin, kita dijaga, dilindungi oleh Allah. Barakah orang soleh, barakah doa, barakah zikir. Maka tetap pesan saya fokus hadirin hadirat. Saya berpesan terakhir, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, jangan pernah lupa ibadah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka. Bapak senang menikahkan anak, adakan pesta pernikahan, Masya Allah, dari pagi sampai malam. Berapa banyak yang lupa sholat zuhur? Berapa banyak yang lupa sholat asar? Berapa banyak yang meninggalkan sholat subuhnya dan lain sebagainya? Jangan pernah lepaskan ibadah. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan kita punya masalah seberat apapun, jangan tinggalkan ibadah. Karena ibadah itulah yang mungkin menjadi penolong dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Andai hidup kita goncang hadirin hadirat, kita punya masalah, kita punya problema dalam hidup kita ini, kita punya masalah, kita punya problema. Saya pesankan satu hal, jangan tinggalkan ibadah. Mungkin ibadah itu yang menjadikan penolong kita dalam masalah ini. Andai keluarga kita goncang, sama istri, sama anak punya masalah, punya problema, ada masalah, ada situasi yang tidak baik, maka jangan tinggalkan ibadah. Andai kampung kita goncang, jangan tinggalkan ibadah. Andai negeri kita goncang, jangan tinggalkan ibadah. Andai dunia goncang, jangan pernah tinggalkan ibadah. Itu tugas kita hadirin. Allah tidak akan tanya kita kesulitan yang terjadi, masalah yang terjadi. Ya Allah tanya bagaimana amalmu, bagaimana ibadahmu. Semua kita akan diperhitungkan di hadapan Allah. Tadi nasihat saya berikan melihat situasi dari keadaan, dan saya lihat negeri Hadramut, negeri Yaman, negeri-negeri di sana mereka orang-orang soleh. Lihat negeri Yaman sampai sekarang genting, presidennya nggak tahu kemana, pemimpinnya nggak tahu kemana, tapi mereka orang-orang Hadramut tetap istiqomah ibadah. Kalau kita masuk ke kota Tarim, ke kota Hadramut, seakan-akan kita nggak ada di Yaman, yang isunya Yaman genting. Mereka seakan-akan hidup dengan tenang, ibadah lancar, pengajian jalan terus, maulid ribuan yang hadir, barakah. Kenapa? Karena mereka tidak peduli dengan urusan dunia, mereka hanya peduli dengan urusannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan untuk kita, para kiai, para guru-guru, para habaib, semua dari keberkahan almarhum al-maghfirlah. Keluarga besar mendapatkan keberkahan yang khusus dari Kiai Muhammad SAW. Kita semua yang hadir, yang dengan niatnya kita yang tulus ikhlas, mudah-mudahan Allah beri keberkahan untuk kita dari barakahnya beliau. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari berkahnya majelis. Mudah-mudahan negeri kita pun dapat keberkahan dari keberkahan. Para pemerintah, aparat semua mendapatkan keberkahan dari adanya acara ini dan kegiatan ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Allah Sayyidina Habib Allah.